warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahum min ayatina innahu huwas samiul basir. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, seluruh Dewan Guru serta karyawan-karyawati yang saya hormati. Bertepatan dengan bulan Muharram, bulan Rajab, yaitu yang termasuk bulan haram yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya itu selain Rajab ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Keempat bulan itu sangat istimewa bagi umat Islam, sangat dihormati karena amalan-amalan pada 4 bulan itu sangat dilipat gandakan pahalanya. Jadi diharapkan sebagai muslim dan muslimat, kita memasuki bulan Rajab ini ada persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Karena itu ada doanya yang disebutkan bahwa Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadan. Artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Dilanjutkan juga wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadannya, dan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ada keistimewaan di bulan Rajab, yaitu terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, Bapak Ibu. Isra itu perjalanan Rasulullah pada malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Itu dibuktikan dalam ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad, dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Dinuriyahum min ayatina, yang diberkahi dengan cahaya sekelilingnya sebagai tanda bukti bahwa itu kekuasaan Allah. Dalam peristiwa Isra itu Rasulullah dalam keadaan sadar, tidak tidur, tidak mimpi. Jadi benar-benar fisiknya berjalan, kemudian akalnya sadar. Berangkat ditemani oleh malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Kalau pergi dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu arahnya ke utara, Bapak Ibu. Jadi melewati Madinah. Di Madinah Rasulullah dan malaikat Jibril berhenti untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Di situ malaikat Jibril menjelaskan bahwa tempat itu adalah tempat berhijrah untuk Rasul besok di kemudian hari. Isra Mi'raj terjadi ketika Rasulullah sedang mengalami hari kesedihan atau disebut Yaumul Husni, karena pada saat itu
Rasulullah ditinggal oleh Siti Khadijah, istri tercintanya, dan pamannya Abu Thalib. Padahal kedua orang itu penyokong perjuangan beliau, baik harta maupun mental moralnya beliau. Di tengah menghadapi tekanan yang sangat kuat, intimidasi, ancaman kekerasan dari kafir Quraisy, Rasulullah diberi mukjizat oleh Allah, diberi kegembiraan oleh Allah untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Setelah dari Madinah lanjut ke utara lagi, Rasulullah tiba di Madian. Di situ beliau juga sholat 2 rakaat bersama malaikat Jibril. Madian itu tempat persembunyian Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun. Kemudian lanjut ke utara lagi sampai ke Mesir, berhenti di Bukit Tursina. Di situ juga melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian ke utara lagi sampai Baitul Lahmi atau disebut Bethlehem, itu tempat lahirnya Nabi Isa. Di situ Rasulullah juga sholat 2 rakaat lagi. Kemudian yang terakhir Isra-nya sampai ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa Palestina. Di situ Rasulullah disambut oleh semua nabi dan rasul, kemudian melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunat dengan imam Rasulullah. Para nabi dan rasul semuanya menjadi makmumnya dan mengakui kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Lanjut kemudian perjalanan Mi'raj. Mi'raj perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa Palestina menuju langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Di langit pertama Rasulullah ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam, memberi salam dan mengakui kenabiannya. Di langit kedua bertemu dengan Zakaria, Yahya dan Isa, mengakui kenabiannya. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf, mengakui kenabiannya dan memberi salam. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Kemudian langit keenam ketemu dengan Nabi Musa, dan langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Semua nabi yang menemui beliau memberikan salam dan mengakui kenabian beliau. Hingga langit ketujuh, di situ ada Sidratul Muntaha atau Baitul Ma'mur, tempat beribadahnya para malaikat dan para nabi yang sudah mendahului kita. Di situ Rasulullah disambut oleh semua nabi, diberi salam dan mengakui kenabiannya. Begitu sampai Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kalau ditarik vertikal ke bawah, lurus itu sampai ke Ka'bah. Jadi Ka'bah itu di atasnya lurus vertikal ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, ada tempat peribadatan para malaikat yang namanya Baitul Ma'mur. Begitu sampai di langit ke-7, Rasulullah mengucapkan At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jadi kalau panjenengan pas tahiyat akhir membaca itu sambil membayangkan ketika Rasulullah memasuki langit ke-7, bertemu dengan nabi-nabi dan Allah, didampingi oleh malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Artinya at-tahiyatul itu kehormatan, mubarakatus keberkahan, sholawatut kebaikan, thayyib itu kebaikan, sholawatut tadi kebahagiaan, lillah untuk Allah. Jadi ucapan Rasulullah ketika memasuki langit ke-7 yang diketuk oleh malaikat Jibril terbuka, itu tadi
At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kemudian dijawab oleh para nabi yang ada di situ yang sedang berkumpul di Baitul Ma'mur. Assalamu alaika. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Adam, nabi-nabi tadi menjawab Assalamu alaika. Semoga keselamatan untukmu. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Nabi Muhammad, semoga keberkahan, rahmat dan keselamatan untukmu. Kemudian dilanjutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, diucapkan bersama-sama semua makhluk yang ada di langit ke-7. Artinya tadi begitu datang Rasulullah disambut oleh para nabi, kemudian bersama-sama berdoa tadi Assalamu alaina, semoga keselamatan untuk kita semua, wa ala ibadillahi sholihin, dan untuk orang-orang soleh. Jadi doa di dalam at-tahiyat akhir itu isinya adalah pertemuan antara Rasulullah dengan para rasul, dengan para malaikat di Baitul Ma'mur, dan juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhir ya, Hamidum Majid, yang artinya engkau ya Allah itu maha terpuji dan maha mulia. Kemudian berada di langit ke-7, Bapak Ibu, Rasulullah itu berhadapan langsung dengan Allah tanpa perantara untuk menerima wahyu sholat yang jumlahnya 50 rakaat. Jarak Rasulullah dengan Allah hanya 2 mata anak panah atau lebih dekat lagi. Jadi sangat dekat lagi. Begitu mendapatkan wahyu, turun, ketemu dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, kamu tadi diberi apa oleh Allah? Jawab Rasulullah, diberi wahyu sholat 50 rakaat. Musa menangis. Kenapa menangis? Umatmu itu lemah, tidak akan kuat. Umatku yang rosok-rosok, kuat-kuat saja nggak mampu, apalagi umatmu. Kemudian Musa memerintahkan kepada Rasulullah, mintalah keringanan. Akhirnya Rasulullah sampai naik 9 kali menghadap Allah. Setiap sekali naik diberi keringanan 5 kali. 9 kali berarti dikurangi 45 kali. Akhirnya kita diberi sholat berapa? 5 kali. Sholat 5 waktu yang disebut Islam. Itu Isya, subuh, duhur, asar, dan maghrib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha menghadap Allah tadi, banyak pelajaran yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Yang pertama, di tengah jalan Rasulullah ketemu dengan orang yang memetik panenan. Setelah dipetik tumbuh lagi, petik lagi, tumbuh lagi, terus menerus sehingga bertumpuk-tumpuk hasilnya. Jibril mengajarkan, ya Rasulullah, itulah umatmu besok yang rajin bersedekah. Kemudian lanjut berjalan lagi, menghirup bau harum sekali. Kemudian Jibril mengajarkan, itulah umatmu yang selalu berpegang teguh pada ajaran agamanya dalam kondisi apapun. Seperti halnya Siti Masyitoh yang dimasak hidup-hidup oleh Fir'aun karena tidak mau menyekutukan Allah, tidak mau menganggap Fir'aun sebagai Tuhannya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang memakan pohon kering, berduri dan pahit. Itulah orang-orang yang tidak mau bersedekah ketika di dunianya. Lanjut perjalanan lagi. Itu di dalam kitab Dar Mi'raj.
dijelaskan. Lanjut perjalanan, ada orang yang berenang di sungai darah. Kata Jibril, itulah orang-orang yang waktu di dunia memakan uang riba. Ada orang yang mencakar-cakar wajahnya. Kata Jibril, itulah orang yang suka mencaci dan mengumpat orang lain. Ada orang yang selalu meletakkan kayu bakar di pundaknya, diletakkan lagi. Sudah berat, letakkan lagi. Padahal dia tidak kuat memikulnya. Itulah orang yang rakus jabatan. Ada juga sapi yang keluar dari lubang yang kecil sekali, kemudian tidak bisa kembali masuk ke dalamnya. Itu adalah orang-orang yang suka menjadi provokator ketika berbuat jahat. Banyak peristiwa yang terjadi di perjalanan Mi'raj beliau. Beliau ditunjukkan khasanah abadi, surga dan neraka. Surga dengan segala keindahannya dan neraka dengan segala yang menakutkan bagi kehidupan di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, yang perlu kita pikirkan, perlu kita terapkan adalah manfaat sholat itu sendiri. Kenapa ada sholat diwajibkan untuk kita? Karena yang pertama tadi, sholat itu merupakan perintah. Yang kedua, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Tidaklah diperintahkan kepadamu kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan melaksanakan perintah agama, menekunkan ibadah, meningkatkan keyakinan, kemudian melaksanakan sholat, melaksanakan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Yang kedua, sholat itu merupakan rukun Islam. Yang kedua, kalau rukun Islamnya itu hilang, maka Islamnya tidak sah. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu ada 5 pilar, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wal hajj was shaumi ramadan. Jadi Islam itu ada syahadat, sholat, zakat, haji, puasa, Ramadan. Kemudian sholat itu juga mengajarkan kepada kita akan kebersamaan, akan kasih sayang dan kerukunan. Kalau di Mekah dan Madinah itu sebelum sholat mesti ada kata-kata istawu, itu artinya luruskan, istaqdilu, rapatkan. Jadi jangan sampai ada celah di sholat yang memberi kesempatan setan untuk masuk ke dalamnya, untuk menggoda kita dari kebersamaan, dari persatuan, dari kebaikan. Kemudian sholat juga mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat juga merupakan batas antara kekafiran dan keislaman seseorang. Bainar rajulu baina musyriku wal kufru tarkus sholat. Bahwa ada batas antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekufurannya, yaitu sholat. Jadi sholat itu batas di tengah-tengah. Kalau dia itu enggak dilaksanakan, berarti dia masuk ke dalam kemusyrikan dan kekufuran. Tapi kalau dilaksanakan, berarti dia masuk ke dalam muslim. Kemudian sholat juga merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Waman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang melaksanakan sholat, berarti dia menegakkan agama, menjadi penegak. Waman hadamaha. Barang siapa yang meninggalkannya,
Faqad hadamatin berarti dia itu menjadi peroboh agama. Kemudian sholat yang khusyuk itulah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, maka beruntunglah orang-orang mukmin. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk di dalam sholat itu harus dipersiapkan, Bapak Ibu. Sebelum sholat itu sudah mulai mengosongkan hati, taholli, kemudian mengisi hati dengan Allah, tahalli, kemudian tajalli, itu sudah berharap bertemu dengan Allah. Diawali dengan wudhu yang benar, pelan, tumakninah sambil berdoa. Kemudian lakukan sholat itu dengan tumakninah, itu perlahan-lahan, nggak keburu-buru. Kemudian harus tafaham, memahami apa yang diucapkan. Kalau kita Allahu Akbar artinya orang ngerti, kabira walhamdulillahi kabira nggak ngerti, Fatihah juga nggak ngerti, akhirnya kita nggak tahu kita ngomong apa. Makanya faham makna sholat itu syarat wajib khusyuknya sholat. Kemudian harus takdim. Takdim itu mengingat kebesaran Allah. Allah yang memberi aku nafas, Allah yang memberi aku bisa berkecil, yang memberi aku bisa jalan ke sini. Itu diingat, takdim kepada Allah, kebesarannya. Kemudian harus ada sifat roja, berharap, ya Allah aku sholat untuk mendoakan keluargaku, anak-anakku, keturunanku, mudah-mudahan juga menjadi ahli sholat. Kemudian harus ada rasa takut. Takut, ya Allah selama ini aku banyak melakukan dosa. Harus ada rasa malu ketika sholat, karena kita sering melakukan kesalahan, karena kita punya banyak kekurangan. Selain itu harus kepada Allah selalu berharap, memohon agar dikhusyukkan sholatnya, karena khusyuk itu datangnya dari Allah dan dihindarkan dari gangguan-gangguan tidak khusyuk, karena tidak khusyuk itu juga datangnya dari Allah. Semoga kita menjadi ahli sholat, ahli ibadah, Bapak Ibu. Dan semakin tambah usia kita, semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu. Rabbana innaka antar ra'ufur rahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.